Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang nanyain, Kak, bikinin lagi dong konten cara bikin harga jual buat jualan di GoFood gitu. Jadi biar gak boncos atau biar gak rugi. Mungkin kita juga akan temanya juga strategi atau tips harga jual di GoFood dan ikut promo biar nggak rugi atau nggak boncos. Karena kan teman-teman pasti bakal ngerasain sih kayak harga offline aja tuh udah tipis gitu ya. Gimana mau ikut promo lagi? Terus kayak, tapi kalau nggak promo tuh sepi gitu. Jadi gimana nih? Harus gimana nih? Kayak sama-sama kita langsung saksiin aja videonya. Oke, sebelumnya saya disclaimer dulu ya. Materi yang saya bawain kali ini itu benar-benar dari GoFood juga. Ini sebetulnya kurang lebih materi waktu saya jadi mentor ya, ngajarin, dikasih materi kurang lebih seperti ini. Cuman di video kali ini saya remake lagi lah videonya. Oke, jadi judulnya adalah strategi ampuh cara menghitung harga jual dan promo ya, bikin promo di GoFood. Seperti apa biar nggak rugi atau nggak boncos lah istilahnya. Oke, ini kita videonya mungkin kayak kita bagi part 1 dulu kali ya. Pertama-tama tuh teman-teman harus tahu dulu nih atau paham dulu dasarnya adalah tahapan pelanggan di saat memutuskan untuk belanja atau beli produknya teman-teman. Tahapan pertama itu adalah awareness. Apa sih awareness? Awareness itu tuh calon pelanggan kita tuh tahu atau pernah dengar tentang resto kita, tentang toko kita gitu. Jadi kayak misalnya tahu gitu, ayam geprek Bu Yani atau nasi kuning Rumah Naskun atau kopi pudak. Pernah dengar dulu, belum beli ya. Ini baru tahapan paling atas nih, namanya awareness. Jadi caranya gimana kita biar bisa dapat awareness ini atau perhatian ini buat para calon pelanggan kita? Satu adalah pasang iklan. Ya, pasang iklannya itu mau di GoFood, mau di media sosial, pokoknya teman-teman harus aktif nih ngejangkau calon-calon pelanggan buat lihat atau tahu resto kita dulu. Atau bisa juga dari mulut ke mulut gitu. Misalnya kita kirimin produk kita ke teman kita. Nah, nanti teman kita suka, dia kan akan ngomong lagi ke temennya. Jadi itu namanya, kalau zaman dulu sebutnya adalah word of mouth, dari mulut ke mulut. Jadi nomor satu adalah awareness ya. Jadi biar calon pelanggan kita tuh tahu dulu. Yang kedua adalah consideration. Consideration itu apa? Mempertimbangkan untuk beli. Jadi belum beli ya. Jadi setelah tadi tahu awareness, lihat dulu nih kan. Misalnya ngeliat nih iklannya kopi pudak, iklannya kopi moyan gitu. Baru ngeliat dulu nih, oh kopi moyan rame itu, ada apa ya? Itu kan udah awareness ya, tapi belum beli nih. Ada satu ketika misalnya setelah saya melihat, oh kopi moyan, kopi pudak rame nih, banyak yang ngantri. Ada keinginan untuk membeli gitu ya, itu consideration. Mempertimbangkan, kapan-kapan bisa kali ya gue sarapan di sana. Gimana sih biar teman-teman bisa mendapatkan consideration atau mempertimbangkan untuk beli ini? Yang pertama adalah kalau misalnya masuk ke tokonya GoFood-nya teman-teman adalah, misalnya masuk nih ke GoFood-nya Rumah Naskun atau ke Kopi Pudak gitu ya, punya rating yang baik, itu satu. Kedua adalah menampilkan foto profil dan menu yang menarik, lalu harganya kompetitif. Maksudnya gini, misalnya saya lagi di suatu tempat, baru ngeliat dulu nih ada suatu nasi kuning. Begitu masuk tokonya, pasti kan yang dilihat utama adalah rating. Harus dilihat dulu nih, punya ratingnya baik atau enggak. Misalnya ratingnya di bawah 4 gitu, 3,5. Yang ada, dia nggak jadi. Pasti udah langsung nyari pilihan alternatif lain. Tapi kalau misalnya ratingnya udah bagus, 4,5, 4,6. Nah, ini udah mulai lihat nih. Baru lihat-lihat ya, baru scroll-scroll nih, baru lihat-lihat. Nanti juga kan didukung nih, foto profilnya seperti apa. Oh, ini jualan nasi kuningnya seperti ini. Kayak ada di video saya yang waktu itu ya, foto profil tuh makannya tuh penting banget gitu ya. Foto profil tuh istilahnya kayak kalau kita di toko offline, itu tuh kayak banner, bukan banner ya, kayak misalnya di rumah makan Padang tuh kan gede tuh, seret gitu, rumah makan Padang apa gitu. Nah, foto profil tuh seperti itu. Kemudian begitu masuk ngelihat di GoFood-nya juga, foto-foto menunya menarik nih gitu kan, menggugah selera. Ingat ya, konten visual ya. Yang kita kan indera penglihatannya diganggu ya dari situ. Kemudian juga harganya kompetitif gitu. Jadi di area sekitar, nasi kuningnya menarik nih. Harganya juga oke nih, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Ini baru consideration ya, tahap kedua ya. Baru mempertimbangkan untuk beli. Belum beli ya teman-teman, baru tahap kedua. Nah itu tadi cara-caranya buat mendapatkan consideration. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga alias conversion atau membeli. Gimana sih caranya setelah tadi masuk mempertimbangkan? Hantem lagi nih pakai pasang promo, jadi buat narik pelanggan ya, buat beli. Terus stoknya juga ready, jangan sampai nih misalnya saya pengen beli, lagi pengen ngidam banget nih, makan nasi kuning spesial pakai telur balado. Tapi pas ternyata dilihat, stoknya habis. Bahaya ya, padahal tadi dia udah mau masuk tahapannya membeli ke conversion. Tapi stoknya nggak ada ya, jadinya gagal. Dan yang terakhir adalah restonya buka gitu. Jadi jangan sampai orang udah pengen ke tahap conversion yang waktu itu udah ngeliat ya gitu, menunya Naskun seperti apa, begitu masuk ke tokonya, tokonya tutup ya, hati-hati gitu. Nah ini jadi buyar lagi, padahal kita udah susah payah dari awareness, consideration, ke conversion udah mau beli tapi kitanya nggak siap gitu. Jadi hati-hati di situ sampai ke tahap situ. Jadi pastiin tadi satu, pasang promo menarik pelanggan untuk membeli, terus pastiin ready stock juga, terakhir restonya juga buka. Nah ini yang keempat nih, yang terakhir, yang orang menurut saya suka lupa.
yaitu adalah retention alias kepuasan pelanggan. Jangan sampai kita udah susah-susah bikin awareness, kita udah bikin consideration ya, orang udah mempertimbangkan, sampai orang udah beli, tapi dia lupa kepuasan pelanggannya nggak diperhatiin. Yang ada hasil pelanggan nggak akan datang lagi gitu. Jadi cuma cukup tahu aja nih, udah beli produknya habis itu udah nggak mau lagi. Apa tuh? Jadi retention itu kurang lebih seperti pelanggan tuh beli lagi dan lagi dari restonya karena mereka puas dengan kualitas dan layanannya restonya teman-teman. Dan pelanggan itu juga akan merekomendasikan produknya teman-teman atau restonya teman-teman ke rekan-rekannya. Nah ini kan balik lagi sebetulnya ke awareness lagi yang paling atas gitu. Jadi dari mulut ke mulut. Karena begitu sudah dari mulut ke mulut, itu biasanya lebih, menurut saya, iklan marketingnya paling mantep itu adalah awareness itu adalah dari mulut ke mulut. Karena kalau dari mulut ke mulut itu kan tidak dibuat-buat ya. Memang berdasarkan pengalaman experience kita nyobain si produk tersebut. Misalnya direkomen Mas Didit nih kopinya kopi pudak, direkomen Mas Didit nih kopi moyan gitu. Itu yang paling penting. Jadi tadi 4 tahapan pelanggan di saat memutuskan untuk beli produk teman-teman ya. Awareness, consideration, conversion, sama retention. Oke? Lanjut, kita berikutnya adalah kita bahasnya, nah ini, teman-teman pernah nggak sih ngerasain kayak harga offline aja tuh udah tipis gitu ya? Gimana mau ikut promo lagi gitu kan, emang ada untungnya nanti? Pasti banyak banget lah ya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, banyak banget kemarin dibikin seperti itu. Kemudian nggak promo jadi sepi, ikut promo rame tapi nggak ada untungnya. Itu juga banyak yang nanya kayak gitu. Terus bikin promo, kayaknya nggak dulu deh, kayak takut rugi. Atau kayak saya ikutan promo rame sih, tapi kok kayaknya malah rugi. Jadi sebetulnya beberapa hal ini yang bisa kita hindari kalau teman-teman punya tipsnya ini. Menentukan harga jual yang tepat. Ya, sesuai di awal bahwa kita harus bisa ngitung harga jual kita tuh tepat. Ya, HPP-nya tepat. Seperti apa sih gitu cara ngitung HPP yang tepat? Nah, sebelum ngitung HPP yang tepat, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan di saat kita mau menentukan harga jual. Apa aja faktornya? Yang pertama adalah biaya produksi. Ya, biaya produksi itu kayak ya termaksud kemasan dan lain-lain ya. Kayak hitung biaya produksinya dengan cermat. Perkirakan juga kayak misalnya saus, kemasan, terus pelengkap, gula dan lain-lain, kurang lebih dijadiin satu lah ke situ. Yang kedua adalah target konsumen atau target calon pelanggan kita. Jadi sesuaikan harga jualnya itu dengan target konsumennya. Contohnya misalnya target konsumennya anak sekolah, ya bikin menunya ya jangan mahal-mahal gitu sekolahnya ya, kecuali mungkin sekolahnya sekolah swasta ya. Kayak contoh anak SD, SMP, SMA, itu kan harga belinya beda-beda ya. Gitu, jadi jangan sampai salah. Yang ketiga adalah kompetitor. Jadi cek juga harga kompetitor agar harga kita tuh tetap kompetitif. Jadi jangan sampai kita jualan nasi kuning di harga kompetitor kita misalnya 18.000, 20.000, kita jualnya 35.000, ya ketinggian juga gitu. Jadi jangan sampai harganya itu tidak kompetitif. Yang keempat nih adalah ciri khas. Maksudnya ciri khas apa? Atau unique selling point produk. Apa sih hal unik yang bisa membuat pelanggan tuh lebih mau beli di restorannya teman-teman? Gitu kayak misalnya mungkin ya gitu kayak di kita nasi kuning tuh ada namanya kids meal. Memang harganya mirip-mirip kayak harga normal tapi dia dapat mainan dan dia porsinya juga lebih dikit. Tapi kenapa orang mau beli produk kita? Ya karena tadi dapat mainan dan si paket kids meal ini, karena anak kecil ya, mereka butuh buat si anak ini mau makan gitu. Jadi ini adalah 4 faktor sebelum kita menghitung harga jual harus diperhitungkan, dipikirkan lah 4 faktor atau 4 elemen tersebut. Nah, sekarang